semua, welcome back to our podcast Beauty and Beyond. Di sini kita bukan hanya bahas tentang beauty, tapi cerita di balik perjalanannya. Dan hari ini aku udah tunggu-tunggu banget untuk special guest aku untuk datang hari ini. Karena beliau itu sangat sibuk dan dia juga sangat terkenal di bidang nails. Dan yang aku sangat respect dengan beliau adalah dia bisa membangun brand dari nol sampai sukses sekarang. Mau tahu siapa orangnya? Let's welcome Jenny Sinta from JS Nail, Nico, and Pretty Fast. Yay! Thank you for inviting. Aduh, aku yang thank you, Sin. Aku tahu kamu sibuk banget dan with your brand sekarang udah di mana-mana. Tapi nge-interview juga sibuk. Aku jadi ngerti gitu. Makanya kalau aku lihat story-story kamu tuh aku cukup relate. Kamu bahas itu sangat-sangat relatable ke beautypreneur. Betul. Ya, jadi aku Struggle-nya sangat sama, enjoy. ya. Aku sangat enjoy dan pasti kamu juga setuju ya, nggak ada bisnis tuh yang gampang. Nggak ada. Iya kan? Atau bisnis pertamanya tuh pasti berhasil. Iya. Ya kan, semua tuh pasti ada prosesnya. Betul. Nah, sebelum kita bahas nih lebih dalam tentang kamu dan brand-brand kamu, aku mau tahu dong kayak perjalanan karir kamu. Dari awal kamu misalnya lulus kuliah atau before lulus kuliah, apakah kamu ada kerjaan yang lain, ada hobi, sampai di titik hari ini. Oke, jadi Ci, aku ceritain dulu dari awal tuh gimana. Nah, sebenarnya dulu tuh aku start JS Nail Supplies and Academy itu tuh bukan aku plan gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya malah pelarian gitu. Jadi dulu waktu aku kuliah, aku tuh kuliah jurusan teknik. Nah, saat kuliah itu tuh sebenarnya aku suka banget tuh belajar tentang teknik gitu. Karena aku orangnya emang suka lah gitu. Tapi lama-lama tuh kayak mungkin stres kali ya. Karena kan aku kuliah di Jakarta, anak rantau sendiri kayak gitu. Nah, jadinya aku kayak aku iseng-iseng start beli-beli kutek. Karena sebenarnya bukan aku pinter gambar. Kayak orang tuh banyak yang menyangka aku tuh menjadi nail artist karena aku pinter gambar gitu. Kenyataannya tidak sama sekali. Aku jadi nail artist karena aku tuh suka warna. Gitu. Jadi nggak ada basic, nggak ada drawing, nggak apa? ada. Kamu suka warna sebenarnya. Aku suka warna dan I think it runs in the family. Keluarga kita tuh lumayan terampil gitu. Terampil tuh as in kayak kerjaan-kerjaan tangan tuh kita bisa crafty gitu. Nah, makanya dulu aku start dari bikin press-ons. Terus abis itu iseng-iseng jual kayak aduh, Cici tahu nggak sih kayak zaman dulu jualan lewat Instagram tuh aduh enak banget ya. Facebook udah pernah belum lewatin itu atau BBM? BBM kayak tinggal diupload terus kasih harga nanti orang beli. That's it. Oh gitu ya? Iya, jadi dulu tuh waktu kuliah tuh aduh enak banget gitu. Kayak upgrade dari nasi usus goreng jadi nasi ayam goreng tuh gampang banget gitu. Nah terus abis itu aku juga kayak dulu tuh ada ketakutan yang menurut aku sekarang tuh kayak aneh banget sih Sinta gitu. Jadi dulu tuh aku tuh lanjutin doing nails itu karena aku tuh takut Ci mau kerja kantoran. Karena aku merasa aku gak bisa bangun pagi. That's it. Cuma karena itu doang. Kayak aduh gue gak bisa nih, gue harus bangun, gue harus kerja jam 9 sampai jam 5. That's why kayak aku tuh takut banget lulus aku harus kerja kantor. Sekarang dipikir-pikir kayak sebenarnya asik-asik aja sih kerja kantor gitu. Tapi gak tahu kenapa dulu tuh takut banget. Kamu bukan morning person? Bukan sama sekali. Tapi sekarang aku jadi morning person. Harus kan? Punya bisnis kan bukan artinya gak bisa bangun siang gitu, malah harus makin pagi. Bener, jadi makin 24 jam. Nanti kita bahas itu. Iya, jam 1 pagi masih mikirin kerjaan tadi malam. Dan ya besok kan? pagi bisa ada event, ya bangun lagi. Iya, kayak gitu. Nah, terus abis itu, tapi kan ya dulu aku nggak tahu ya. Jadi aku pikir, oh ya aku mau jualan aja. Sampai akhirnya aku bisa lanjut. Jadi aku lulus kuliah, aku pindah ke apartemen. Jadi dulu tuh aku tidur sama monomer, sama kutek, kayak gitu. Jadi dulu tuh barang-barang nailsnya di dalam kamar. Betul. Jadi dulu tuh kosan aku tuh kayaknya ukurannya 3x4 deh kalau nggak salah. Pokoknya kayak satu kasur single sama lemari udah gitu. Nah
aku simpen barang di situ. Jadi kayak ada aseton, alkohol, kutek gel, pokoknya yang kayak gitu-gitu tuh itu semua jadi satu gitu. Syukurlah aku sampai sekarang masih sehat. Nah terus habis itu aku akhirnya sewa apartemen yang kayak murah di deket kosan aku yang ada 2 kamar. Nah jadi 1 kamar aku pakai, 1 kamar aku buat gudang kayak gitu. Sampai akhirnya lanjut terus. Syukurlah semakin kesini kan beauty industry-nya semakin berkembang. Jadi aku bisa bilang aku lumayan beruntung lah dapat momentumnya gitu. Jadi karena startnya, kamu start duluan. Bener kayak gitu. Tapi kamu lulus kah si teknik school lulus itu? Lulus dong. 3,0. Wah hebat, lumayan. Iya Oh dong. jadi kamu tetap lulusin, dan tapi jadi side businessnya juga ada gitu ya. Jadi setelah lulus langsung kamu full time di nail. Iya. Oke. Bahkan nggak sempat kerja. Nggak. Jadi teknik. Karena aku takut. Oh iya. Iya. Oke. Iya. Terus lalu kan tidur sama monomer. Iya. Terus abis itu jadi dulu tuh pokoknya jadwalnya kayak aku pasti kayak kalau ada jam kosong tuh pulang ke rumah packing tuh, packing abis itu anterin ke JNE. Jadi biasanya itu kayak aku tuh packing tuh malam, nanti pagi-pagi sebelum aku ke kampus aku kirim dulu paketnya gitu. Nah terus kadang-kadang kalau misalnya lagi kayak jam kosong ya aku ngurusin packingan sampai teman-teman aku, dan kebetulan aku ada geng gitu dulu bersepuluh cewek-cewek. Jadi dulu kalau diajak hangout, aduh bentar deh nanti gue nyusul deh, gue mau packing dulu gitu. Gak mau mereka, nggak, kalau lu nyusul ntar pasti nggak jadi karena ada aja yang nanti aku lakuin di kosan kan. Akhirnya mereka kayak nyamperin bersepuluh di kamar aku nungguin aku packing gitu. Masih baik lo nungguin. Iya, biar abis itu kayak beneran berangkat gitu. Ya. Soalnya aku waktu aku terjun ya di dunia beauty kan kita semua dari nol dulu ya. Iya. Aku kehilangan teman banyak karena seperti aku nolak. Kan kita selesai kerja misalnya jam 8. Mereka bilang nggak apa-apa jam 8 join us gitu. Tapi udah by then jam 8 udah capeknya minta ampun. Dan udah social energinya drain. Mana kita harus dandan, ganti baju gitu. Oh aku sih enggak. Jadi aku punya energi. Iya kita dulu ke mall ya bentuknya ya namanya anak teknik ya, ya kayak gitu aja. Iya kebayang. Oke gitu. Jadi kamu lanjut tuh ya, maksudnya lanjutin si kuku press on itu. Iya. Nah, udah gitu kamu fokus punya salon tuh kapan? Kok akhirnya bisa kepikiran oke, ini ada potensial buka salon dan adain supplies. Karena supplies kamu top sekarang. Berhasil. Makanya aku bilang ya, JS Nail Supply itu salah satu nail supplier aku. Karena aku juga nggak cari tempat lain, karena trusted dan dia punya satu brand yang kita mau bahas juga yang udah legit banget. Syukurlah, terima kasih. Iya, dan berhasil. Nah, boleh sharing juga tuh gimana tuh dari awalnya kok bisa kamu jadiin supplier gitu. Jadi sebenarnya dulu aku hajar semua pokoknya hajar bleh semua. Oh gitu. Kayak maksudnya? Jualan supplies jualan press on ngerjain customer Dulu aku juga kayak jadi kalau ngerjain customer entah kenapa aku nggak kepikiran home service. Jadi dulu kalau aku bikin kuku itu janjian di kafe. Kamu yang sendiri apa udah punya staff? Enggak, aku sendiri dong. Dan ngurusin semua itu? Iya. Oke. Gak tahu dulu ada waktu nggak sih? Iya. Waktu gimana tuh? Gak tahu. Udah punya pacar nggak dulu? Dulu punya. Oh masih punya time, wah hebat. Aku juga nggak tahu dulu gimana ceritanya. Kayak kalau sekarang aku udah nggak sanggup deh. Tapi dulu tuh aku tuh kayak ngajar di kafe karena dulu aku nggak punya tempat kan. Yang sebelum aku dari apartemen. Nah, terus habis itu ngajar di kafe, bikin klien di kafe, sampai akhirnya yang aku pindah apartemen itu, jadi kan dia satu apartemen ada 2 kamar. Satu kamar kan aku pakai buat tidur, satu kamar buat gudang. Nah, di bagian luarnya kan masih ada dikit tuh. Nah, itu aku pakai space buat kayak itu living room-nya. Iya. Kecil kamu buat kerjaan customer. Iya, buat kerjaan customer kayak gitu. Itu kayak bener 24 hours job gak sih, tidurnya sebentar banget. Betul. Orderan press on ada, terus klien juga kamu terima, ngajar juga gitu ya. Jual supplies juga. Jual supplies juga. Iya, kayak gitu. Story jual supplies gimana tuh? Kok kamu bisa pikir gitu? Awal-awal apakah dari luar atau udah branding sendiri? Enggak sih, branding sendiri mah belum jauh banget sih, nggak ada modalnya. Iya, modalnya sih, benar-benar. Jadi dulu startnya itu dari orang-orang kan dulu belum terlalu bisa pakai marketplace
ya. Ya. Nah, aku jualan lewat Gimana? Instagram. Jadi Oke. orang kan belanja biasanya di Instagram tuh Mm-mm. kayak pakai hashtag cari nail art Jakarta, supplier nail art kayak gitu kan. Nah, jadi aku ambil dari marketplace, abis itu aku jual di Instagram. Kayak gitu doang sebenarnya. Sampai akhirnya waktu itu cici aku dapat kayak reward gitu, dapat trip ke China. Oke. Nah, dikasih ke aku. Oke. Dikasih Nah, ke kamu aku. cari supplier? Gak cari Atau supplier gimana? sebenarnya, kayak ya cari aja nail supply. Oke. Tapi kayak dulu kan gapnya jauh banget ya, barang impor dijual di Indo tuh bisa kayak berkali-kali lipat Iya. gitu kan. Nah, abis itu akhirnya aku kayak iseng-iseng beli. Aku masih inget banget dulu cici aku kayaknya minjemin aku tuh sekitar 7 juta buat beli. Oh, Itu buat modal pertama. Iya, modal pertama untuk itu. Sampai sekarang masih dibahas, Ci. Udah 12 tahun sampai sekarang masih Gue dibahas. modalin tuh. lu ya. Iya. Ingat ya, kamu sukses Iya gara-gara dulu. aku kayak Biasa kayak deh ya. gitu. Iya. Saudara Diungkit terus. hitungan banget. Emang. Nah, terus abis itu udah deh, abis itu kayak sebenarnya abis itu juga aku nggak terlalu banyak ngambil dari Cina gitu karena susah ya. Terus abis itu kayak masukinnya gitu ya. iya, masukinnya susah. Apalagi dulu kalau Cimarlin inget, kalau Cimarlin udah impor barang dari Cina dari lama, ada satu waktu di mana kita nggak bisa impor. Red line. Bukan, ya red line tapi kayak gede banget. Aku tuh lupa sampai harga shippingnya itu kayak naik sampai 3-4 kali lipat lah per kubiknya, kayak gitu. Nah, jadi kayak pokoknya dulu aku bertahannya ya dari dari itu, terus sama dari ya itu ngajar sama bikin customer, kayak gitu. Tapi services mah masih jalan Jalan dong. Oke. Gitu. Nah, terus yang aku pengen tanya juga nih, selalu kan orang pikir bisnis beauty tuh cuan, pasti ada cuannya, terus ngerasa kayak enak, dia mah enak gitu, customernya banyak. Menurut pandangan kamu tuh gimana nih? Emang enak. Ya udah ya. Emang enak. Oh ya, kalau kita bilang semua bisnis tuh pasti ada cuannya nggak sih? Iya, biarpun berapa persen ya? Iya, nggak tahu berapa persennya. Tapi semua bisnis pasti ada cuannya. Semua bisnis pasti ada enaknya. Tapi semua bisnis juga pasti ada nggak enaknya, gitu. Jadi kayak ya kalau dibilang bisnis beauty ini sih enak sih, enak. Cuman kalau kitanya sendiri juga nggak passionate mengerjakan, ini menurut aku ya, aku. Kalau kitanya nggak passionate ngerjainnya, terus abis itu kitanya nggak mau explore, ya jadi susah gitu. Iya, betul. Dan menurut kamu nih sekarang, kamu kan ada marketplace kamu sendiri ya untuk all the nail artist atau salon. Kebanyakan orang itu mau jadi nail artisnya atau mau buka bisnisnya aja sekarang, karena kerjaan nail itu dan lash ya, di luar itu di-appreciate banget. Betul. Dan harganya itu minimal untuk yang desain super complicated ya bisa 200 minimal, $200. Iya. Dan orang don't mind. Iya. Dan datang terus tiap bulan gitu ya. Sedangkan di sini kan harga kamu tahu sendiri semakin murah. Terus kutek-kutek dari negara itu makin banyak gitu ya. Jadi mungkin mereka pikir modalnya udah murah gitu ya. Dan ya udah, owner biasanya cari, dan dia juga cuma buka bisnisnya tapi lepas tangan. Nah, menurut kamu sendiri tuh sekarang kebanyakan gimana sih trennya? Banyakan mau jadi nail artist yang pure itu talent nail artist atau hobi, atau buka bisnis? Sebenarnya kalau di JS sih dua-duanya ya. Soalnya kan itu a whole new different market gitu. Jadi maksudnya memang ada orang yang emang mau buka bisnisnya aja, ada yang mau jadi nail artisnya gitu. Nah, kenapa bisa murah? Kadang-kadang ya emang mungkin kita salah negara sih, Ci. Aku bilang sebenarnya sih gitu. Iya. Untuk service seperti ini ya. Untuk kita do the service itu kita agak salah negara memang. Cuman kalau kita lihat di Indonesia kan memang biaya labor itu memang nggak mahal ya. Maksudnya biaya jasa kita bekerja, kita kerja di kantor itu kayak memang nggak setinggi itu gitu loh. Jadi ya bukan normal sih, tapi maksudnya jadi ya aku mengerti, aku paham kenapa harganya tuh bisa segitu
gitu. Dimurahin maksud kamu. Iya, murah banget Murah gitu. Karena banget, mungkin ya. mereka bandingin sama biaya labor gitu. Iya. Sedangkan kan ini kayak artis ya. Maksudnya Iya. I would say ya kerjaan kita tuh butuh keterampilan, Betul. butuh Belum visual yang kursusnya, bagus. taste-nya. Iya, benar. Dari si nail artist itu sendiri. Iya, kayak gitu. Nah, kalau di JS tuh dua-duanya ada. Cuman memang kalau di JS tuh kita fokusnya sebenarnya kita fokus ke dua-duanya. Cuman ini kadang-kadang tuh tergantung season juga, Ci. Jadi kalau misalnya kayak lagi mau lebaran nih, misalnya bulan April lebaran. Nah, biasa di Januari tuh banyak nih yang suka buka salon gitu. Dadakan. Iya, kayak tiba-tiba Desember, iya salon saya lagi renov nih, Januari udah jadi. Karena persiapan buat high season lebaran Iya, gitu. iya, kayak gitu. Nah, itu tuh banyak, jadi kitanya yang banyak kelabakan. ya? Oh, Iya, gitu. Tapi biasanya kayak kita udah hafal timeline-nya sih kalau misalnya kayak bukannya sebulan sebelum. Jadi kalau di kita nggak mau kayak janjiin terlalu banyak lah. Maksudnya if you wanna do the training, kita bisa trainingin sekitar 2-3 minggu. Tapi training itu kan hanya ilmunya. Maksudnya ilmunya, dan kita kayak Cici lash kan Cici ajarin juga kan. Iya. Maksudnya kayak ya Cici ajarin ilmunya. Tekniknya aja. Iya, tekniknya. But then sampai dia bisa bikin lash 1,5 jam dengan hasil yang 100% kan it takes another time. Nah, 1 tahun wah, sih. iya, kayak gitu. 1 tahun sih. Iya, nails juga kayak gitu. Nails juga sama ya. Iya. Iya, Untuk- makanya untuk kamu sampai bisa dia bagus. jago. Iya, dengan waktu yang Iya, bener. kayak 1,5 jam. Aku 2 juga jam. kalau ngelihat nih differentiate aku punya staff junior atau senior itu dari waktu. Iya. Itu juga salah satu faktornya. Kalau misalnya dia masih kerjain 3 jam ya masih junior. Iya. Biarpun dia rapi itu Iya. masih junior, tapi orang kan sekarang maunya cepet. Iya, Ya, bener maunya cepet banget. dan Iya. rapi. Kalau bisa Iya, kerjain iya. setengah jam bisa nggak kayak gitu? Iya. Eyelash. Ya kalau bisa aku kedip langsung jadi, bisa nggak? Dia maunya mungkin yang strip udah terhead Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi nggak mau, Nggak maunya mau, natural maunya yang satu-satu. iya. Iya, Kayak, iya. aduh banyak maunya juga ya sebenarnya. Iya. Tapi ya itu kan kita sebagai owner juga ada tanggung jawab. Iya. Kita buka outlet masa asal buka sih? Iya, Masa iya, asal ada servisnya? Iya. Ya. Ada beberapa owner memang juga nggak terlalu peduli sih. Banyak sih Ci sebenarnya. Bahkan dia nggak Iya. bisa gitu. Dia masing mengharapkan mungkin si staffnya yang abis training dari kita langsung pinter, langsung pinter. bisa 1,5 jam iya, selesai kok nanya gitu. kok nggak bisa Iya, gitu. iya, Sebenarnya kan semua itu take time. Iya. Dan it takes a lot of time. Produk juga ngefek. Betul. Betul ya? Betul. Iya. Ya, sekarang kita masuk ke produk ya. Hey. Dan kamu itu I think is it the first local brand yang udah BPOM? Not exactly the first, tapi ya termasuk yang awal-awal aja. Awal-awal Iya, ya. Nah, kenapa pentingnya BPOM itu? Kenapa kamu mau build that brand? Seingat aku kamu sebelumnya udah jual, terus kamu hilangin semuanya nggak ada BPOM, akhirnya sampai bikin lagi yang BPOM only. Iya. Kenapa nih? Itu yang tahu aja sih. Ini nggak boleh aku disclose di sini. Iya, tapi maksudnya kenapa pentingnya sekarang kita pakai produk yang ber-BPOM nih? Oke, jadi sebenarnya kalau alasannya sendiri kita nggak bisa share. Tapi memang maksudnya secara peraturan pemerintah yang resmi di Indonesia, semua kosmetik itu harus ada BPOM-nya, nggak cuma kutek aja. Kutek itu kan kosmetik kan termasuknya. Jadi ya semuanya memang harus ada BPOM-nya, memang harus ada izinnya. Sebenarnya harus ada BPOM dan izin edar sebenarnya. Iya, betul. Karena kan BPOM itu jadi BPOM itu memastikan ingredients-nya atau bahan bakunya itu aman untuk digunakan. Kayak gitu. Jadi ya wajar kalau ada standarnya gitu loh, dan harus didaftarkan gitu. Dan itu nggak cuma BPOM, maksudnya banyak kok yang kayak standar SNI lah, Kemenkes lah, semua harus ada standarnya biar kayak nggak tiba-tiba isinya apa gitu kan. Untuk safety juga ya. Betul gitu. Karena kan kadang-kadang ya ada juga yang kayak produk-produk yang wah bagus nih, tahan lama banget. Isinya apa tapi? Ya nggak tahu. We don't know gitu. Jadi sebenarnya ya BPOM itu juga untuk make sure ingredients-nya tuh safe enough untuk dipakai regularly. Untuk kita pakai ya kalau kutek berarti setiap bulan gitu. Kayak aku senang pakai produk Nico yang kamu punya karena gak tahu kenapa buat staff aku yang junior yang baru belajar enak banget. Syukurlah. Itu plus point sih sebenarnya. Ya itu plus kamu point. Tahu itu kan? Iya fakta dong. itu. Tahu dong. Tahu kenapa ya? Jadi staff aku yang junior, aku kan sebenarnya nggak terlalu fokus di nails.
kemarin aku ada meet salah satu salah satu murid aku yang aku tanya-tanya dia tentang nails gitu, fokus, dan dia bilang salah satu produk yang bagus dan recommended buat junior nail artist itu Nico, dia bilang. Syukurlah. Ya, kenapa? Soalnya dia agak kental, terus konsistensinya bagus, terus makin kesini juga warnanya juga semakin banyak range ya. Iya. Iya, Coming soon keren nanti banget. launching lagi. Keren. Para nail artist harus follow ya Nico Gel Polish ya. Iya, Nico Gel. Soalnya BPOM itu penting. Penting Ya, banget. mungkin yang udah di bidang kita udah ngerti ya. Iya, udah why, ngerti. Why Iya. gitu. Oke, dan case kedua yang masalah halal. Ini banyak yang nanya juga nih. Iya. Dan kok ada brand yang klaim gelnya tuh halal gitu. Beneran halal nggak sih sebenarnya? Brand aku juga klaim gel kita halal. Oke. Iya. Dan ada stikernya kah? Ada. Oh, ada gitu ya? Ada. Oke. Bisa Semua jelasin ada nggak sih stiker tentang halal ini? Kamu kan pernah bahas tuh di salah satu event. Iya. Kayaknya viewers kita ya yang jadi nailis baru dan penasaran banget sih tentang si halal ini. Iya. Nah, jadi aku disclaimer dulu ya. Halal itu kan dulunya label halal itu ditaruh di makanannya halal atau enggak, gitu kan. Halal itu kan berarti kalau di makanan, correct me if I'm wrong, karena aku bukan muslim, jadi kalau secara ingredient atau secara bahan baku makanan itu kan berarti tidak mengandung B2 gitu, baik dari minyaknya atau apapun gitu. Nah, sebenarnya kalau di kosmetik sendiri, halal itu nggak cuma di Kutek aku doang, Ci. Udah banyak banget kosmetik yang halal. Means ingredients-nya itu memang tidak mengandung unsur hewani. Jadi nggak cuma B2 doang, tapi hewani. Dan diproses secara mereka tuh ada kayak prosesnya lah. Intinya kayak diproses secara halal kayak gitu. Nah, tapi ada memang kayak di luar sana yang mengiklankan halal itu tuh bisa nembus air. Karena ini masalahnya sama ibadah gitu. Karena kayak umat muslim ini beribadah, mereka harus, again correct me if I'm wrong, yang aku tahu adalah umat muslim ini akan beribadah dan mereka harus membersihkan bagian-bagian bagian tubuh mereka gitu loh. Nah, salah satunya itu di bagian kuku gitu. Nah, kuku itu harus bersih, harus kena air kayak gitu. Jadi makanya jadi hype tuh produk breathable ada, Ci. Tapi itu nail polish biasa. Jadi nail polish yang water based. Oke. Jadi kalau klaimnya mereka adalah kalau kita cuci tangan nanti bisa nembus air kuteknya nail polish. Biarpun warnanya color. Iya, ada bisa ya. Sebenarnya aku nggak pernah buktiin, tapi di otak aku itu masih make sense gitu. Karena nail polish gitu, itu memang kayak bisa aja memang water based atau breathable, itu menurut aku masih possible. Tapi kalau untuk gel polish yang breathable, aku rasa enggak. Maksudnya sampai sekarang tuh menurut aku kita masih belum punya teknologinya untuk seperti itu. Karena kalau Cimarlyn kan ngerjain kuku juga kan. Kadang ada kayak misalnya kayak terapis yang mungkin kayak lagi blunder atau apa, atau kasus-kasus di luar sana ada kuku jamuran. Iya. Green. Iya, green nails. Nah, green nails ini disebabkan oleh adanya bakteri yang bertumbuh di bawah kuku. Dan itu penyebabnya itu biasanya karena kuteknya itu ada lifting. Lifting itu kalau kita bayangin kayak anti gores handphone. Ada yang ada udaranya. Iya, kebuka. Iya, ada yang kebuka. Jadi kalau Cici kayak pasang anti gores, terus ada kayak bubble. bubble-nya, itu biasanya ada debunya. Gitu, ada bagian yang kebuka. Nah, di gel polish, lifting itu seperti itu. Jadi ada bagian yang terbuka. Nah, lalu kan kita beraktivitas nih, kita keringetan, jalan kaki, cuci tangan, keramas, mandi, segala macam. Jadi kita tuh kan bersentuhan dengan banyak banget air sebenarnya. Nah, kalau dia ada bagian yang kebuka, nanti kan ada air akan masuk. Tapi kan airnya akan trap di dalam, nggak bisa keluar. Nah, itu yang bisa bikin jadi jamuran. Nah, sekarang kita balik lagi ke yang tadi, Kutek gel breathable. Bisa tembus air. Oh iya. Benar. You know what I mean? Iya, I know. Kayak kalau kita sambungin kasus dia bakteri green nail ini. Iya, sebenarnya nggak bagus juga ya. Iya nggak sih? Kalau yang breathable.
Enggak, maksudnya breathable as in breathable gel polish ya. Karena Oh, gel yang polish itu kan biasa. plastik. Iya. Gitu. Kalau nail polish kan Mungkin. enggak. Kalau nail polish dia mungkin bisa aja breathable karena dia kering pakai udara. Iya. Jadi nanti bisa kering lagi anyway airnya. Kalau ini kan plastik, Ci. Ini kan kayak plastik cair, resin, dibekukan. Iya. Gitu. Ngerti. Nah, Cici bayangin nggak kalau misalnya kutek gel bahan resin, terus breathable bisa nembus air. Ya gimana ini nggak jamuran semua. Betul. Gitu. Fungsinya juga jadi berubah. Iya. Dan nggak bisa protect dari jamur. Iya kan? Jadi kayak nggak nyambung sebenarnya gitu. Kalau kita belajar tentang teori teori gel polish dan bagaimana cara bekerjanya, itu nggak nyambung kalau dibilang gel polish itu bisa breathable, bisa nembus air kayak gitu. Dan ada juga yang bikin videonya untuk membuktikan bahwa gel polish ini breathable. Tapi bikin videonya gel polishnya ditaruh ke tisu. Iya, aku tisu pernah lihat. Sendiri tuh ada pori-porinya gitu loh. Aku ada lihat tuh, dia beberapa dia keringin, terus inin air. Iya. Ada satu memang yang airnya nembus tuh. Iya. Oh, katanya ini yang paling bisa halal. Itu gitu. pakai tisu satu. Tisu itu sudah ada pori-porinya. Betul. If you want to test it, kamu harus cari permukaan yang tidak ada pori-porinya. Misalnya aluminium foil gitu. Itu pertama. Kedua, gel polish itu tidak dipakai satu lapis. Iya. Gel polish itu berlapis-lapis. Kayak base coat, colornya mungkin 2 lapis. Terus kalau ada pakai structure gel untuk nge-build volumenya, itu makin top tebal coat tuh. itu kan banyak gitu loh. Gitu. Nah, jadi biasanya kalau kayak murid-murid kita dan customer kita, itu kita selalu kasih tahu, ini halal tapi halalnya itu secara ingredient. Gitu. Jadi waktu aku ngumumin itu halal, malah jadi kayak lucu gitu, kayak aku bilang gel polish aku halal ya, tapi halalnya bukan halal bisa dipakai buat ibadah, bukan halal breathable. Justru malah aku uji sendiri kayak nih nggak tembus air ya gitu. Malah mau klaim gitu, saya nggak klaim ini nggak bisa tembus air ya. Iya, karena aku nggak mau bertanggung jawab nanti di kalau di tes. Gitu. Oke, jadi aku ngerti ya. Jadi sebenarnya green nails itu terjadi waktu kliennya pasti dia udah pasang gel ya. Pas udah pasang gel, ada udara, mungkin kayak entah prepnya kurang bersih, mungkin di bagian kutikula masih ada kotoran. Jadi pas diolesin gel, dia kayak karena ada kotorannya, jadi kayak ngeganjel gitu loh. Iya, jadi trap, jadi kayak ngebuka. Kayak gitu. Wow, ini gitu. New knowledge. Knowledge. Soalnya aku juga bingung orang sebut halal nggak halal dan banyak perdebatan soal itu dan ada klaim kutek yang halal, apakah benar dia benar halal? Tapi aku ngerti itu soal breathable-nya. Ya, breathable tembus air atau tidak? Ya, secara ingredient ya halal. Kan nggak mungkin pakai produk dari animal chemical gitu ya. Jadi kita memang udah kayak emang aku tuh waktu ngurus halal kayak aku tuh tahu maksudnya halal ini aku tidak akan bisa iklankan sebagai halal breathable dan aku memang nggak mau juga melakukan itu kan. Menurut aku itu kayak it's not the right thing to do untuk ngomong kayak gitu ke orang gitu loh. Tapi justru aku mau membuktikan bahwa nih Nico Gel itu sudah dapat sertifikasi halal. Yet dia itu tidak breathable. Gitu. Justru aku tuh mau halalin karena supaya aku bisa membuktikan bahwa teori itu tuh salah, bahwa gel polish bisa breathable. Kayak gitu. Good point. Good point banget. Oke, kita move on ya dari soal halal dan BPOM ya. Soalnya kan itu products dan aku bilang lagi kita mau pakai produk ada harga, ada barang juga gitu. Dan aku kenapa sekarang tadi aku masih bingung jujur. Karena kan banyak banget di luar sana jual yang merek dari luar Cina lah, udah sesuai Cina and very cheap gitu. Iya, misal modalnya aja nggak dapet Ci. 500.000 bisa 20 botol gitu. And murah banget gitu kan banyak. Tapi memang ada clients juga ngerti. Clients tuh lebih pintar dari kita loh. Iya benar. Dan clients tuh bisa muter ke semua dan coba gitu, which is good. Makanya kita sebagai shop owner kayak salon owner juga harus lebih pintar dan harus update ya. Makanya aku juga selalu bilang sama staffku, waktu itu kan ditanya, bahkan ada case ya, dia si customer aku, dia bisa foto kutek aku dan dia cek dari Shopee harganya berapa. Oh yeah, right, of course, iya.
Iya, mereka cek. Iya, Iya. mereka cek gitu dan and they will ask, so cheap gitu, 50,000 Ya misalnya. masa gue harus bayar Iya, 300.000? iya kayak begitu. Ya. Dan waktu itu aku langsung pikir kayak oke, kita harus cari solusi lain ya. Ya tergantung branding kita di mana Iya, posisinya. iya, benar. Karena tempatku di mall berarti kan harus yang lebih premium. Iya, Sebenarnya iya, itu bikin iya. aku sadar juga Iya, sih. Makanya iya, customer lebih pintar Iya. gitu. Makanya akhirnya belanja Niko. Iya, Yeay. makanya. Terus kayak bahkan ya mau cerita juga ada klien kucuk-kucuk kan kita ada spa, pijit dan scrub. Aku tahu nih kayaknya Iya ceritanya. cerita itu. Dan si kliennya malah nanya, itu scrubnya merek apa Iya, gitu kan. Padahal kita udah pindahin ke botol yang lebih kecil biar bisa bagi staff per staff satu. Iya. Terus merek apa? Dia bilang, oh nggak tahu, ini bos yang beli. Bilang, kamu beli merek kiloan ya? Masa harga spanya kayak begini? Iya. Kayak gitu. Iya. So banyak yang aku rombak jadi dari saat itu ya pastinya pakai Sola juga. Terima kasih. Kamu komplit sih, jujur thanks to you kita sebagai brand owner nggak pusing. Iya. Karena kamu provide all in one Iya. and kamu juga kasih premium. Feel wanginya enak, udah gitu kayak feel-nya juga after feel-nya enak, nggak lengket, lotionnya juga enak dipakai gitu. Jadi ternyata ada loh yang provide gitu dan aku pede sekarang. Taruh kamu punya tuh, taruh aja di situ gitu. Bahkan nggak usah aku pindah-pindahin lagi. Karena, udah ada yang kecilnya kan? Iya udah yang kecilnya dan aku jual-jualin juga ke yang mau. Jadi sebagai brand owner harus aware juga. Betul. Ya harus aware, harus tahu juga market maunya apa, segmen kamu juga harus tahu di mana gitu. Ya memang kita pakai kutek yang lebih mahal, ya harganya of course harus sepadan lah ya. Kadang kan kalau misalnya kita jatuhin harga, nanti dikiranya juga kita main market gitu. Kok begini begitu. Jadi ya pelajaran juga sih buat aku. Tapi sebenarnya ya Ci, kalau orang bilang kayak, aduh Nikojel tuh mahal. Memang iya, kalau dibandingin sama yang lain, memang Nikojel itu harganya tinggi. Tapi kadang-kadang ada yang bilang kayak gini nih, harganya mahal lah, nggak masuk di salon aku. Tapi do you really know satu botol itu bisa buat berapa orang? Do you know? 40? Iya. Iya kan? Jadi sebenarnya satu botol itu bisa 40 sampai 50 orang. 40-50 set kuku. Berarti sekitar 400 sampai 500 kuku untuk satu botol. Nah, bagi aja tuh. Ya, harga retailnya abis itu dibagi bisa buat berapa kuku. Kalau biskuit lebih banyak lagi, kayak sekitar 60, karena biskuit kan kita pakainya tipis banget kan. Kalau color kan mungkin kayak agak tebel dan 2 lapis gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang tuh menurut aku kurang berdasar nih kalau misalnya orang bilang nggak masuk harganya gitu. Karena kalau kita beneran hitung COGS-nya, cost of goods sold-nya, modalnya, HPP-nya, itu sudah nggak setinggi itu juga gitu loh. Gitu. Ya, jadi pelajaran juga buat yang lain untuk consider kalau misalnya kamu mau pakai premium products, hitung COGS-nya. Betul, dihitung dulu. Jadi jangan cuma bilang mahal-mahal aja gitu. Sebenarnya bagus tuh buat branding kita juga. Bener. Nah, again, aku juga sama Ci, dulu customer aku tuh ngecek di marketplace gitu kayak harganya ternyata segini gitu. Nah makanya kayak Niko ini juga kita ada tiering price Ci. Jadi kalau misalnya beli sekian banyak harganya akan lebih murah gitu. Jadi dari kamunya juga untung, salon owner dapat harganya jauh lebih murah. Si yang pakai juga mereka cek harga retail gitu. Jadi ngerti. Iya kan? Iya. Membership kok di kamu. Betul, iya. Jadi juga. Jadi untuk salon kan dapatnya harganya lebih murah. Sedangkan di matanya customer tuh harganya di harga retail kayak gitu kan price. Oke banget kan gitu. Cuman ya maksudnya aku juga nggak mau judge orang yang kayak pakai kutek murah ya. Dulu aku soalnya alumni itu juga gitu karena ya we all have our own budget kan. Betul. Tapi if you guys nanti syukurlah usahanya rame, semakin banyak klien. If you guys wanna upgrade, kayak you might want to consider Nikojel kayak gitu. Betul, iklan dulu. Gak apa-apa. Jadi kita nggak apa bisa rekomend ke orang kalau misalnya mau naikin harga. Iya kan soal misalnya treatmentnya sama, produknya sama, naikin harga susah nih. Ya kamu bisa opsi dengan upgrade your products gitu. Jadi ya bisa naikin lumayan kan cuannya lebih banyak lagi. Iya, gitu. kadang kan ada juga orang yang kayak mau treatment di kita karena produknya. Gitu. Ada. Jadi kayak
Iya, memang nggak mau nyari. yang di salon ini soalnya pakai Iya. produk ini, yang ini Iya, pakai iya. ini, kayak gitu. Jadi itu juga one way to differentiate ya. Iya, Differentiate your iya. brand with other brands. Iya, iya. Sama ada satu lagi. Tadi kan Mm-mm. Ci bilang orang sekarang tuh maunya cepet. Ya, Iya, Yep. jadi kita punya produk. Gak tau Cimara udah coba belum building base namanya? udah dong. Nah, itu mempercepat Udah banget kan. Iya, buat yang belum tahu. Iya. Buat yang belum tahu, building base adalah 3-in-1 gel. Jadi kita bisa pakai untuk nge-build. Jadi kita bisa build apex-nya, bikin volume kukunya jadi bagus, plus ada warnanya juga. Udah termasuk colornya. Iya, Nggak udah usah termasuk apply color. warna lain. Iya, jadi kita menghemat kayak sekitar 3 lapis gel. Iya. 3 lapis gel jadi 1 lapis aja kayak gitu. Silahkan diiklankan di salon kamu karena by the way tapi beneran maksudnya seriously kayak building base tuh sekarang lagi naik banget karena itu bikin waktu treatmentnya tuh jadi jauh lebih cepat gitu. Oke, karena udah langsung Iya langsung jadi. tebelnya Ada colornya. juga ada, colornya juga ada. Iya. Jadi nggak perlu Iya. oles-oles dan Gak usah masuk lampu. berkali-kali. Iya. Heeh, kayak gitu. Staffku suka yang junior. Ya itu aku cerita. Syukurlah. Oh, iya, Kenapa emang dia very easy to cinta? use. Karena easy to use. Iya, Terus mereka iya. udah nggak pusing-pusing Nggak lagi. gampang bleber. Ya, gampang bleber. Kentalnya juga bagus. Dan kalau aku personally suka hasil afternya. Yaitu kan tebalnya itu rasanya kayak kuku sehat. Iya, volumenya pas. Iya. Nggak usah terlalu tebel. Thank you for making the Iya. brand. Tapi ini juga aku available. pakai building base ini Yeah, I bikin can kuku tell the jadi color. Iya. Tuh. Iya, Ini iya, bikin iya, kuku iya, jadi iya. jauh lebih Tapi kalau kuat untuk gitu. desain bisa nggak sih? Nggak Pakai bisa. building? Jadi dia Only one fungsinya color ya? Iya, one color. Tapi kalau mau didesain di atasnya dikasih desain. Pakai Kayak gitu. pot ya? Iya, namanya. heeh, kayak gitu. Oke, nah sekarang kita bahas ke kamunya nih. Akunya. Masuk ke Kenapa aku? dalamnya Sinta. Nah, kamu pernah nggak capek mental? Ini Terus- sekarang lagi capek. Dari bangun your business, Iya. your brand, and your shops tuh kapan sih? Dan bagian apa yang bikin capek mental? Banyak sih Ci, sekarang juga lagi capek sebenarnya. Tapi tiap aku capek tuh aku selalu mikir bahwa kayak ya udah Sinta capek, tapi Sinta harus berusaha karena masalah ini Sinta sendiri yang bikin. Gak ada yang maksa-maksa Iya, lo iya, buat iya, bikin iya. semua ini. I saw the chat. Udah capek kenapa bikin ini Iya, repotin iya. diri sendiri? Udah Iya. tahu sibuk Iya, gitu. kan kamu yang mau. Iya sih. Gitu. Selalu capek mental dong ya. Lumayan. Nggak, soalnya kadang-kadang tuh memang ada musim-musim di mana kayak kita tuh stres. Misalnya ya namanya bisnis pasti ada Up naik and turun. Kayak down. Ci Marlin juga pasti mengalami kan naik always. turunnya. Always tuh kan. Always. Cuman ya gimana, kayak emang aku suka. Jadi kayak ya udah sambil nangis ya aku Iya. kerjain. Iya, Kayak, sama lagi. Aku kerjain dulu, aku kerjain tapi aku nangis dulu. Sambil nangis. Iya. Tapi Gitu. iya Sinta, aku juga kadang aku Iya. pikir apa aku selemah itu ya? Iya, aku juga pikir gitu kok. Iya kan, kok lemah banget. Cuman ya udah sambil nangis sambil kerjain aja Iya, gitu. Karena kan kamu yang pilih. Gak ada Iya yang nyuruh sih. kamu. Iya benar. Bahkan suami aku juga bilang, gue nggak pernah suruh lu kerja loh. Iya. Kenapa lu stres sendiri sih? Gitu, iya. Ya gimana kan tanggung jawab Iya. gitu. Nanti kalau misalnya suami Cici bilang, ya udah tutup aja semua. Nah, Udah lu shopping. bisa Emang aja. kamu mau? Iya tapi bisa aja, tapi Iya. nggak mau. Tapi kamu stres abis itu, Iya. nanti kamu bikin lagi. Iya, buka lagi. Iya, ntar buka lagi. Iya. Dulu aku kayak gitu soalnya. Aku pernah tutup salon Oke. karena aku merasa aku capek. Kayak aduh aku harus ngerjain semua hal gitu. Terus aku merasa capek. Akhirnya aku jual salonnya. Oke. Gak Oh sampai kamu, 6 bulan aku bikin lagi, Ci. oh gitu ya? Iya. Kayak aku tahu deh. Aku tahu yang mana. Oh gitu. Oh pernah juga kamu ya. Iya. Cuman aku lebih pinter. Iya, abis udah itu. belajar. Iya, udah belajar. Jadi apa yang bikin aku capek? Sekarang jadi kita ngerjain salon tuh partneran gitu. Sebenarnya bukan bikin capek sih. Yang bikin capek itu adalah karena aku harus fokus ke banyak hal. Tuh. Sedangkan ya aku sebenarnya bisanya fokusnya cuma di beberapa hal aja Iya, gitu. CEO, Chief of Everything. Iya, susah, capek kan Betul. jadi chief of everything Iya. gitu. Makanya harus sekarang udah ada tim ya. Iya. Udah banyak. Dan ada partner juga gitu. buat sharing Iya. ya, buat tanya atau partnernya dikasih tugas masing-masing. Iya, role kita emang sangat beda gitu. Memang Ah. complementing each other's strength Iya. gitu. Terus kamu kalau pas lagi capek mental itu gimana? Maksudnya untuk cope-nya, dia exercise atau traveling ya? I remember Iya, you aku like traveling. traveling. Tapi aku tuh travel tuh bukan karena capek sih. Memang aku suka travel pertama. Kedua, aku merasa kalau aku pulang travel tuh aku lebih pinter jadinya. Oke. Lebih pinter. Refresh, dapat ideas ya. Iya, jadi waktu jalan-jalan tuh kayak
keren banget ya, ini bisa kayak gini, ini bisa kayak gitu. Oh, ini bisa nih aku pakai buat Niko, nanti kita bikin bla 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 kayak gitu. Dapat Jadinya inspirasi lagi. iya, inspirasi kan maksud aku kayak ya inspirasi bisa datang dari mana aja gitu. Dan aku merasa kalau aku travel tuh banyak banget ide yang aku dapat. Jadi selalu patternnya aku travel kayak aduh aku capek kerja, aku mau travel. Nanti pas travel aduh mau pulang, mau kerja. Kayak soalnya udah dapat banyak inspirasi. Enggak, soalnya udah dapat banyak inspirasi kayak nggak bisa, gue harus cepetan kerjain ini kayak gitu. Cuman kalau on daily basis ya of course aku sih merasa aku terbantu olahraga sih. Iya kan, olahraga. Terus yang sering aku dan mungkin Jim Marlin juga rasakan adalah kita tuh sebagai entrepreneur we don't deserve rest. Iya, guilty. Iya, guilty jadinya kayak aduh gue udah capek mau banget. nyantai aja tapi nggak enak, nggak bisa gitu, nggak bisa. Ini belum selesai, itu Betul. belum selesai gitu. Nah, jadi kayak kadang-kadang menurut aku ya aku mesti disiplin untuk gimana tuh? Aku manage your time. Iya, aku berhenti untuk rest gitu. Meskipun bener lagi. itu struggle, menurut aku itu struggle untuk lumayan banyak entrepreneurs gitu, kayak ini belum selesai. Adik aku kadang chat, aduh pengennya jalan-jalan tapi harus cari uang. Dia chat gitu. Iya. Tapi harus cari uang, nanti nggak ada uang. Selalu chatnya kayak begitu. Jadi the trip never happen. Iya. Karena itu like we don't deserve holiday, we don't deserve kecuali ada event apa baru trip tuh. Iya. Itu mah numpang tripnya. Iya, kayak oke, itu we deserve it. Cuman kalau misalnya buat kita spend blok bisa 1 minggu untuk itu ada rasa sih kayak nggak produktif gitu ya. Cuman kayak kadang-kadang tuh aku masih paksain sih Ci, maksudnya kalau misal aku lagi bisa dan emang kerjanya bisa dihandle di sini, aku pergi gitu. Karena nggak tahu ya kenapa kalau aku jalan-jalan omsetnya suka naik pas kamu nggak ada di sini. Iya beneran kayak gitu. Karena kayak kadang-kadang di sana pun tuh aku bisa dapat ide yang bisa langsung dieksekut di sini gitu, kayak guys bikin ini bikin itu udah pergi aja kayak gitu. Iya, jadi anak-anak aku tuh kadang-kadang kayak tim aku tuh suka kayak ibu kapan pergi, kayak udah pergi aja bu, omsetnya naik lagi low season, liburan aja liburan. Itu bagus loh, itu a good mindset loh. Kayak it's okay, maksudnya berarti tim kamu udah kuat. Ya, syukurlah ya, lumayan gitu. Dan mereka juga tanggung jawab, ya kan, kamu nggak ada pun malah bagus salesnya. Kadang-kadang tuh mereka malah ini tau Ci, lebih pintar dari aku gitu. Kayak, ya kan mereka expertise ya. Kayak misalnya orang konten, kan aku juga ngurusin konten, tapi kan aku bukan orang konten. Yang setiap hari ngeliatin konten, itu kan mereka kan. Jadi kadang-kadang ada ideas yang menurut aku kayak, nggak mau gitu. Tapi ternyata pas mereka jalanin, it works gitu. Jadi mungkin kalau dengan aku bepergian itu, mereka jadi lebih kayak bisa making decisions yang menurut mereka bagus, yang nggak nurut aku, jadi lebih bagus. We have to trust the team. Iya kan? Iya. Wow, hebat. Ya, aku merasakan seperti itu sih. Iya, nah sekarang kamu kan ada yang brand satu lagi, itu aku juga tertarik tuh. Sebenarnya Pretty Fast itu kenapa kamu bisa build that brand? Goals-nya tuh apa sih awalnya? Jadi iklan lagi ya guys. Jadi aku punya salon namanya Pretty Fast as in Pretty Fast. Itu tuh nama brandnya itu sangat mencerminkan brand promise kita. It's pretty fast, everything is pretty fast gitu. Jadi kayak kamu bikin kuku sekitar 30-45 menit. Terus abis itu kayak kamu facial cuma 15 menit. Terus kita punya kayak treatment yang untuk lemak. Jadi untuk kayak penghancur lemak kayak gitu. Itu juga sekitar 30 menitan aja gitu. Nah, idenya itu datang dari tidak tahu sebenarnya dari mana. Cuman waktu itu tuh kita ada inspired dari luar negeri gitu. Ada tuh kayak treatment facial, franchise-nya banyak banget, kayak ratusan franchise. Treatment cuma facial 15 menit. Korean facial gitu. Nah, terus tapi kayak menurut aku kayak aduh nggak bisa lah kalau kita cuman kayak facial doang gitu. Jadinya nah memang aku itu expertise-nya di teknis gitu. Jadi aku yang cari menunya gimana caranya supaya nggak facial doang tapi bentar juga gitu. Jadi kita pilih niche sendiri gitu. Niche kita adalah express salon
gitu. Karena Jatuhnya jadi ekspres ya. iya, Dan untuk marketnya orang pekerja gitu. betul, iya makanya kita bukanya tuh di Ashta. Mm-mm. Ashta itu kan banyak banget orang Iya. kantoran. Terus abis itu kita juga waktu itu buka di PIM, Mm-mm. Pondok Indah Mall. Iya. Pondok Indah Mall itu memang tidak banyak orang kantoran tapi banyak residents. Oke. Banyak yang tinggal dan ya tinggal di sana lah gitu. Kayak gitu. Terus abis itu kita pakai harga yang di mall tapi yang harganya no brainer gitu. Iya. Yang harganya tuh sangat affordable buat mereka. Mereka kayak tinggal Iya. gitu. Duit ngopi Iyalah, lah. Iya, itu harganya seharga mereka ngopi 2 kali iya, gitu kan, nggak mikir gitu Mm-mm. loh, kayak gitu. Terus habis itu kita ada buka lagi di Bekasi karena demand-nya kebetulan ada, Oh, syukurlah ada. iya ada. Terus di mana sana? Puri Indah. Oke. Gitu, Itu juga tapi family mall ya. iya family Mm-mm. mall. Nah, tapi kayak memang kita berkomitmen untuk ya kita cuma mau bukanya di mall. Mm-mm. Karena kan itu ekspres. Jadi Iya. kayak kita mengharapkannya itu memang dari traffic, Mm-mm. dari kemudahan aksesnya kayak gitu. Tapi how's the business now? Aku tuh soalnya gak pernah lihat kayak gitu fast. Is it good dan trafficnya bagus atau gimana right now? Sebenarnya menurut aku beauty industry itu justru karena lagi berkembang banget, Mm. karena orang maunya cepat. Iya. Nah, kita ambil itu. Oke, karena kamu udah tahu, Iya. iya kan, dari pengalaman dan Heeh. dari demand customer, Iya, kayak iya. aku maunya nailsnya yang cepet, aku Iya, mau heeh. segala cepet, biar keluar sat-set gitu. Iya. Satu hal yang aku belajar Hmm. waktu aku do bisnis ini tuh, aku sadar bahwa aku itu nggak mampu dan nggak akan bisa kalau aku mau semua market ke aku Mm-mm. gitu. Jadi kayak ya nggak bisa dong kalau kerjaan kamu memang sangat intricate, memang harus waktunya lama. Mm-mm. Kita mau ngegayat orang yang maunya cepet kan ya nggak dapet gitu. Iya. Mau kita cepetin ntar hasilnya malah jelek. Iya, Tapi kayak misalnya nih Cici bikin bulu mata berapa jam? 1,5. 1,5. Oke, let's say 1,5 2 jam gitu. Mm-mm. Orang maunya banyak yang maunya 1 jam. Tapi tetap banyak nggak yang mau 1,5 atau 2 jam? Iya, banyak. Karena Ada karena mereka aja. appreciate your work gitu. Yes. Nah, biarlah orang yang appreciate your work goes to you. Tapi ada market yang lain juga Betul. yang nyari sebenarnya. Iya, yang mau cepet-cepet ya ke tempat lain aja yang ekspres gitu. Iya. Dan biasanya kalau yang mau ekspres dia nggak akan terlalu kayak banyak mau yang harus seintricate Oh, itu, harus sedetail detail itu apa. gitu. Orang tuh lama-lama juga Oke. ngerti kok maksudnya kalau cepet tuh hasilnya akan seperti apa kayak gitu. Nah, Iya. jadi kita ambil market itu menggunakan brand yang berbeda Mm-mm. kayak gitu. Jadi nggak semuanya diambil semua nggak Iya. akan dapet. Sebenarnya Kayak jangan gitu. takut juga ya sebenarnya untuk buka bisnis. Iya, ya, tapi ya tergantung. Maksudnya kayak, Research are you dulu ready? apa? Iya, Iya. are you ready? Karena it will cost your time, a lot of your time. Apalagi pas awal-awal, it will cost a lot of your money Mm-mm. dan it will cost a lot of your brain. Iya, Karena kamu betul. mesti kayak bisa jadi ini, bisa jadi itu. Iya, diperes habis-habisan. Iya, bisa Nggak ada harus harga dirinya tahu tiba-tiba kita bener jadi konten kreator. nih bikin podcast. Makanya bikin podcast. Iya, harus bisa. Harus bisa handle customer juga ini. Ini abis ini aku nanti mau langsung lanjut ke toko untuk ngecek terapis Nah, lulus facial atau enggak. Jadi tetap semuanya tuh mesti Iya, namanya betul. entrepreneurs UMKM ya say. Jadi kayak makanya. nggak bisa tinggal ngatur-ngatur doang gitu loh. Iya. Kayak aku masih sering harus kayak ya ke lapangan gitu. Benar. Tapi what I get dari our conversation, kamu tuh lebih tenang, lebih control karena kamu ada tim ya dan ada partners. Ya kan? Soalnya kamu tahu weakness kamu juga ya. Iya. Kamu nggak bisa terlalu multitasking banyak hal gitu. Nggak bisa lah. Ya kan? Kamu cuman ya bisa multitasking, cuman Iya. things that you are good at. Iya. Benar kan? Disuruh pikirin finance, suruh pikirin budgeting. Iya. Nggak Emang ada bisa. waktunya keburu nangis lagi gue. Iya. Bener itu aku juga something Iya, that I'm weak gitu. heeh. Suruh sana urusin pajak, kalau nggak urusin kos. Iya. Nggak bisa. At the same time aku harus ngurusin terapis Iya, gitu kayak. ngurusin Iya. kerjaan dia. Iya kayak gitu. Mungkin bisa sih kalau dipaksain, cuman jadinya grow-nya itu nggak bisa Iya. maksimal sih menurut aku gitu. Bener Tapi banget. ini orang beda-beda ya, maksudnya kayak ada orang yang memang mau partnership, ada yang nggak mau gitu. Kalau JS kan memang yang JS Nail Supplies itu kan memang aku nggak partnership karena Iya, kan punya sendiri. it's my world. Ya. It's basically my world gitu. Jadi kayak aku bisa kerjain gitu. Cuman kalau yang Pretty Fast ini
karena kita tuh ngincernya grow-nya cepat, jadi makanya kita partneran gitu, supaya kalau ada sesuatu tuh kita tackle-nya tuh cepet, gitu. Makanya udah bisa 4 dalam waktu kurang dari 2 tahun, kayak gitu. Hebat loh. Iya, kalau misal aku sendiri, aduh kayaknya 1 aja. Ya, moving mau buka cabang kedua itu yang paling stressful sebenarnya. Iya. Dan yang paling susah. Kan yang lain tinggal replicate. Ya kan? Tapi replicate pun tuh sampai sekarang juga ada aja masalahnya, ngerti gak sih? Kayak ada aja gitu. Kadang-kadang yang kita kayak, kok ada ya masalah seperti ini? Kayak tidak terpikirkan oleh kita semua. Kok tiba-tiba ya? Kok bisa ada tipe masalah baru lagi nih? Iya, kayak gitu. Cuman karena kita berempat dan expertise-nya beda-beda, jadi tektokannya tuh lebih cepet gitu. Kayak oke, gue handle teknis, jadi aku nggak diganggu sama sekali ngurusin teknis, ngurusin mereka punya kualitas gitu. Tapi yang marketing juga kita nggak ganggu gitu, dia kerjain bagian dia. Nanti kalau waktu udah jadi kayak ini udah ready ya, terapisnya udah ready, treatmentnya udah ready, nanti dia yang promoin, dia bisa promoin maksimal, kayak gitu sih. Aku sekarang baru tahu kenapa aku capek everyday. Iya. Karena itu semua operasional kita handle, operasional kan yang lebih capek. Operasional tuh kan capek banget kan. Paling capek tuh operasional. I'm so glad aku nggak ngerjain operasional. Nah, operasional kalau di aku waktu itu kan aku handle operasional selama 10 tahun sendiri. Aku sadar aku nggak grow sama sekali dan muak. Iya, jujur makanya aku jual akhirnya. Iya, mendingan aku close, aku buka sendiri, aku kerjain sendiri. Ya kayak boleh-boleh style sih. Iya. Tapi cuman kayak kok sayang banget udah kita build selama 10 tahun. Sebenarnya potensial nih. Cuman kayaknya nggak bisa sendirian. Udah di 10 tahun aku barulah hire tim gitu, dan aku mulai posisiin orang. Manager, area manager, ini. Jadi kalau aku mau meeting ya sama kepala-kepalanya, gitu. Ya sesekali turun. Even kita berempat aja, kita tetap hire, maksudnya kayak tetap ada supervisor, orang finance, accounting, itu semua ada. Gitu. Harus sih. Ya kalau nggak nanti grow-nya tuh nggak bisa cepet gitu. Bener. Nanti kita mesti bersihin yang kecil-kecilnya kayak gitu, kita nggak bisa clear our mind untuk mikirin hal-hal besarnya. Agree gitu. banget. Oke, nah menurut kamu nih sekarang ini kesalahan terbesar deh waktu kamu pertama kali expand atau scaling, mungkin kamu boleh share apa? Nah, itu yang tadi tadi aku udah ada sebutin. Jadi menurut aku kesalahan terbesar dalam aku berbisnis adalah aku berpikir bahwa aku bisa ngambil semua market. Gitu, kayak di JS itu I learned it the hard way lah. Gitu menurut aku ya. Karena kayak kalian mau gel polish murah, aku jual gel polish murah. Iya. Kalian mau yang mahal, yang merek cuma, aku juga jual. Kalian mau merek Korea yang lucu-lucu, aku juga jual. Pokoknya semuanya aku jual. Sampai akhirnya kayak aku merasa, aduh ini toko penuh banget, kayak tiap toko tuh kayak mau marah. Karena penuh banget, tapi barangnya nggak ada yang gerak. Nggak jelas ya. Iya. Jadi kayak, terus kayak target market yang kita sasar itu tuh malah kayak nggak tahu sebenarnya tuh ketangkep atau enggak, kayak gitu. Nah, taunya dari mana? Jadi waktu itu tahun 2024. Tahun 2024 aku merasa ini omset sebenarnya nggak jelek. Tapi kenapa gue merasa kayak gue tuh nggak pernah punya duit. Gitu. Nggak ada kayak net profitnya tipis banget. Padahal omsetnya bagus. Terus abis itu gaji karyawan juga masih ideal. Terus pas aku cek di laporan keuangan, ternyata besarnya itu adalah aku tuh tiap bulan harus belanja banyak. Harus belanja banyak. Intinya belanjanya tuh kayak tiap minta restock, yang di restock tuh kayak banyak banget. Sedangkan barang kita juga banyak banget. Terus kemana? Maksudnya uang ini tuh jadi semuanya ada di barang gitu loh. Nah terus sampai akhirnya karena aku sudah ngerjain Pretty Fast waktu itu, aku dibantulah sama partner aku. Dibantu pikirin ya. Iya. Solusinya jadi, gimana? Untungnya baik partner aku. Jadi dia bantuin aku untuk ngecek sebenarnya ini tuh bocornya tuh di mana. Kenapa bisa sampai kayak gini gitu loh. Nah terus abis itu pas dia cek, aduh Ci, kamu harus tahu. Jadi aku tuh punya 4.000 SKU. Waduh, di JS 4.000 SKU. Wow, di toko kecil itu. Iya. SKU ya. Iya. Per SKU ada berapa piece lagi?
Kayak gitu. Terus abis itu, that's not the worst part. The worst part was, ternyata yang dari 4.000 SKU dalam 6 bulan terakhir yang bergerak, as in kayak ada yang beli dan kita restock segala macam, itu cuma 1.000. Waduh. Jadi 3.000-nya yang tuh lain nggak bergerak selama 6 bulan, ngendon aja di situ. stok aja, stuck. Iya. Bingung Nggak juga ngapa-ngapain ya. dia di situ. Mau ngejualnya juga bingung loh, 3.000 piece. Ya kan? Kamu sehari post 1 juga nggak habis-habis 1 tahun. Iya, kayak gitu. Nah, terus jadi udah ketemu problemnya di situ. Yang bergerak 1.000, yang tidak bergerak itu 3.000 gitu. Jadi kalau misalnya ada yang belajar tentang bisnis ya, kayak ke mentor bisnis atau di mana gitu, ada yang namanya Pareto 80-20. 80-20 itu maksudnya 20% dari produk-produk kita, kalau in bisnis ya, 20% produk-produk kita itu berpengaruh ke 80% omset kita. Iya. Kayak gitu. Which is true. Kayak, oh my god, ini kamu ya. Ini Pareto aku nih gitu. 20% buat nutupin. Even 100% omset aku. 1.000 kan. 1.000 barang untuk semua omset aku. Yang jalan kan cuma 1.000 itu. 1.000 itu pun maksudnya jalannya bukan yang kayak jalan banget ya. Ini just 6 bulan terakhir aja. Jadi yang bener-bener jalan setiap bulan itu ya mungkin cuma sekitar 100-200. Kayak gitu. Nah, terus abis itu akhirnya ya udah deh, kita nggak bisa kayak gini terus. We need cash kan. Nah, akhirnya waktu itu kalau Cici tahu, kita bikin yang namanya JS sale perpisahan. Iya, tahu. Ya, itu berpisah kepada 3.000 produk itu. Tahu banget, itu promo gila-gilaan. Itu aku bener-bener jual rugi. Gak bohong, maksudnya bener-bener rugi. Jadi misalnya modal aku 150.000, aku jual 210.000 gitu. Aku bisa jual itu 100.000. Yang penting jadi duit. Oh, yang penting kamu kosongin aja juga. Iya, yang penting kosong. Gitu. Dan syukurlah, maksudnya ya syukurlah sih sebenarnya. Kalau nggak kan barangnya akan di situ terus kan. At least gue dapet duit gitu. Buat puterin yang lain. Sampai akhirnya beneran aku abisin itu 3.000 dalam waktu 3 hari. Adalah sisa-sisa dikit yang kita abisin setelahnya gitu. Jadi sekarang SKU aku sekitar 800-an gitu. Itu juga udah banyak. Nah, terus abis itu dari situ jadi aku tuh rasanya ngabisin 3.000 itu rasanya di pikiran aku tuh kayak sebelumnya tuh kayak ketutup banyak awan gitu. Kayak mau mikir apa tuh susah, mau mikir strategi tuh susah ya karena nggak ada duitnya, mau ngapain gitu loh. Stuck di barang aja. Tapi setelah 3.000 itu pergi, aku rasanya clear banget sih, kayak kabut-kabut di dalam pikiranku tuh semuanya tuh hilang, jadi aku bisa think clearly gitu. Akhirnya sekarang kayak ya udah, aku gelnya jual Nico aja, sama ada gelin juga punya Cimona. But then that's it gitu. Dulu tuh aku takut banget untuk ngejual cuma satu brand, karena aku merasa nanti customer yang mau murah nggak dapet, nanti yang mau mahal nggak dapet segala macam. Tapi pada kenyataannya nggak kayak gitu. Pada kenyataannya kayak ternyata ini Nico aja masih sering habis-habis stoknya gitu loh. Betul. Dulu tuh aku beli kayak merek-merek Korea gitu ya, aku masih inget banget kalau aku ngestok nih. Kalau menurut aku kan kita udah bisa baca ya, mana yang customer kira-kira suka, mana yang enggak kan. Nah, kalau yang menurut aku customer akan suka, aku akan beli 5 botol per warna. Yang menurut aku customer tidak akan suka, tapi kan dia punya koleksi, jadi aku harus punya dong. Aku cuma ambil 2 botol per warna. Oke. 2 botol doang tuh ya? Iya, 2 botol kayak gitu guys, kenyataan di JS. Cuma 5 atau 2 stoknya waktu itu. Tapi nah, kalau habis gitu, nunggu restock lagi? Iya, tapi nunggu restocknya itu juga agak susah karena dia ada minimum ordernya. Iya, itu dia. Ya makanya uangnya jadi habis karena aku harus menuhin minimum order, sedangkan ini ada barang yang harus aku restock cuma beberapa. Iya, jadinya numpuk. Nah, tapi setelah semua itu habis dan kita jualan Nico, ternyata sekarang kalau ngestok Nico itu satu warna minimal tuh 100. Oke. Dan itu pun cepat habis. Iya. Bahkan kita ada warna-warna yang di hari launching udah habis. Dengan nyetok satu warna 100 itu gitu. Jadi kayak itu lesson learned banget, kayak untuk tidak berusaha mengambil semua market. Buktinya ada tuh gitu. Yang mau beli Nico kayak buktinya sekarang juga malah cash flow-nya jauh lebih sehat, lebih lancar. Kita mau bikin acara macam-macam bisa, ada budgetnya gitu. Dengan kita cuma jualan satu brand gel polish, 2 brand gel polish, 1 brand spa yang Sola kayak gitu-gitu. Dia ternyata jalan lebih banget. Lebih fokus dan kamu pun
fokus untuk ngedevelop brand itu. Iya. Nah itu akhirnya, aku jadi fokus kayak bisa bikin macam-macam, Iya. bisa mikirin banyak hal buat si Niko ini gitu. Jadi aku nggak usah ngurusin brand-brand lain kayak gitu. Dan ini juga akhirnya karena aku belajar ini, jadi waktu bikin Pretty Fast itu aku jadi lebih kuat imannya. Tahu kan, kadang-kadang kayak Mentally pengen strong. nambahin, pengen nambahin treatment nih. Iya, ini nambah ini bisa, nih nambah itu bisa. Kayak ada yang minta, padahal cuma satu orang. Iya, nanti Kan kita nggak ada adain. Iya. Padahal trainingnya kan bisa berbulan-bulan. Kayak gitu. Nah, jadinya di Pretty Fast kita lebih kuat mental nih. Jadi kalau ada some treatment yang kita mau ada tapi tidak ekspres, kita udah akan langsung cut. Kita nggak akan mau kayak gitu. Jadi gitu. belajar juga, Iya, jadi belajar teman-teman juga. Iya. Untung ada teman-teman juga untuk bantuin ya. Pada kenyataannya kalau memang kita berhasil untuk menargetkan ke target market kita aja, satu target market aja, orang Indonesia itu kan banyak banget kan sebenarnya. Itu juga pasti kita akan kewalahan kok. Gitu. Oke, so itu good point karena kita sebagai entrepreneur pengen sebenarnya untuk setiap market kita ambil. Iya. Kebanyakan brand besar mereka juga wants to be everything. Iya. Karena mereka pikir, ini gue bisa ambil segmen ini semua. Dan not all making money ya sebenarnya. Iya. Dan banyak kalau brand-brand fokus, ini brand-brand gede yang mereka udah tahu nih bahwa memang nggak bisa kayak harus one brand one positioning gitu loh. Jadi kalau Cici tahu kayak banyak brand-brand tuh mereka punya banyak brand. Oh iya. Untuk banyak target market. They make a new brand ya. That's why. Untuk harga yang lebih murah atau lebih mahalnya. Iya, nanti ada untuk versi yang untuk market yang maunya murah, aku bikin brand ini. Untuk yang ini brand ini, padahal semuanya satu brand. Gitu. Karena mereka tahu positioning. Betul. Iya, jadi nama brandnya yang beda ya kan. Manajemennya mungkin masih banyak sama. Banget kayak gitu. Iya, dan kita nggak tahu sebenarnya itu dia lagi. Iya kan. Kayak gitu. Oke, ini maksudnya aku dari ngobrol kayak gini nih dapetin banyak insights baru. Apalagi kamu kan di dunia supplies. Ternyata problemnya itu ya overstock. Dan tanpa aku sadar. Iya. Memang sih mungkin ada yang nanya lagi, Kak nggak jual ini lagi gitu ya. Tapi kan nggak jual, nggak jual aja. Ya udah deh aku beli Niko. Beneran. Tapi ini bagus Kak Niko beneran. Iya, boleh Kak kalau mau cobain ke toko juga boleh, baru nanti decide gitu. Ya suka-suka aja kok mereka. Iya, bener. Nah, untuk positioning harga, jangan misalnya premium nih, ngomongin lagi premium atau gimana sih cara kamu biar nggak takut sama saingan? Menurut aku premium itu definisinya bukan cuma produk. Meskipun aku jualan produk. Jadi premium itu definisinya itu harus holistik. Harus semuanya premium. Maksudnya kualitas terapisnya harus premium. Kayak kita punya treatment harganya mahal, barangnya mahal. Let's say pakai Niko gitu, Kutek Gel 250.000. Tapi kalau terapis kamu kerjanya kasar, ngomongnya nggak sopan, ngobrol-ngobrol sama terapis lain, jorok, itu kan nggak premium. Mau kamu salonnya sebagus apa, kalau kerjanya kayak gitu, itu orang nggak akan merasa itu tuh premium gitu. Jadi premium itu bukan cuma tempat bagus, bukan cuma produk bagus, tapi dari skill, dari attitude terapisnya, itu kan berarti kualitas manusianya kan. Dari adminnya bolot nggak, itu juga termasuk. Fast response atau slow response. Diajak ngomong ngerti nggak, ganti jadwal dia bisa menanggapi dengan baik nggak, atau malah tuh lalit gitu. Itu kan ya gitu. Betul. Kamu gitu. Ngerti. Pernah. Ngerti banget. Pernah di lapangan gitu. Soalnya. Iya, jadi kalau customer ini merasa nih dia masuk enak, gak usah bagus-bagus banget ya. Kalau menurut aku salon tuh gak perlu bagus banget, yang penting bersih. Bersih dulu, bersih, wangi, dingin. Terus abis itu terapisnya menyambut dengan sangat baik, sopan, SOP-nya stabil, gak ganti-ganti mau ini mau itu, tidak jorok terapisnya, kerjanya tidak gerasak-gerusuk, jadi kerjanya tenang, profesional, barang-barangnya bersih. Kutek-kutek Niko tiap hari dilapin, dibersihin, terus abis itu snacknya enak misalnya, udah itu premium.
Iya, itu consider premium Iya. ya. Biarpun harganya nggak sepremium itu misalnya. Heeh. Tapi orang datang udah ngerasain all these good services, langsung dia merasa oh ini premium Iya, place. heeh. Hasilnya bagus, nggak sakit, dibikin Iya. kuku nggak di crack, kerjanya halus. Itu pasti orang akan merasa itu premium. Iya. Dan misalnya beneran harganya mahal, worth it. Iya, worth it karena experience-nya Untuk bayar. bagus gitu. Terapisnya sopan, nggak ngobrol sama terapis lain, kalau ngomong pelan-pelan, nggak kayak di pasar ya kan. Nah itu baru rasanya tuh premium gitu. Percuma kalau kita bikin, karena orang tuh banyak yang suka mau bikin salon premium, bikin gimmick. Iya. Tempatnya bagus, terus Dari abis luar itu, doang. iya dari luar bagus, pilihannya banyak Iya. gitu. Misalnya kita punya 2.000 color gel, bla bla, tapi terapisnya nggak train professionally. Ya Yes. tidak akan jadi premium gitu. Biarpun Justru dari luar wow banget. iya, karena ya untuk first time orang akan datang kayak gila tempatnya premium banget. Iya. Tempatnya premium Tempatnya. banget gitu. Ketika treatment, aduh jelek banget di treatment gitu. Nggak Nggak worth jadi it premium, iya gitu. Nah, nanti cuplikan ini aku akan show ke aku. Gimana nih? Maksudnya aku harga karena di mall ya pasti lebih mahal. Iya, Tapi mereka mungkin nggak ngerasain ya kenapa sih premium selalu mau compare sama toko sebelah yang harga lebih murah. Udah turunin aja, selalu digituin aku. Turunin aja lah, turunin aja. Dia begituin aku terus. Cici, kamu pasti tahu ada salon eyelash di Indonesia yang harganya mahal banget tapi laku banget. Iya. Top tier. We all know. Iya, we all know. Dulu aku eyelash itu selalu di rumah. Aku nggak mau keluar sama sekali gitu karena aduh males lah, eyelash kan tidur ya, maksudnya paling enak di rumah dong gitu. Dan aku udah punya langganan gitu. Terus kayak jauh dikit aku juga nggak mau gitu. Jadi deket-deket kan aku di area Green Lake. Jadi jauh-jauh ya paling ke tempat kamu dulu ada di Puri kan. Iya, dulu. Ya, ke Puri itu atau kemana gitu. Sampai akhirnya aku ke tempat ini. Mahal banget. Menurut aku tuh bener-bener mahal banget. Tuh mukanya udah tahu nih apa gitu. Tapi sekarang setiap bulan aku pasti kesana Green ya. Lake Senopati every month. Bela-belain. Cuman buat treatment itu doang. Wow. Dan Karena itu you salonnya feel the mahal premium. banget. Iya, karena aku merasa sangat amat premium. Oke. Gitu. Kayak tempatnya tuh enggak lah, tempatnya maksudnya kayak bersih. Tapi maksudnya kalau if you compare to other new salons, apalagi kayak di Jakarta, daerah Jakarta Selatan situ-situ, bukan yang paling inilah, maksudnya bukan yang paling mewah atau kayak gimana. Yang lain masih banyak yang kayak kasurnya jauh lebih bagus, interiornya lebih bagus. Ini enggak sebenarnya, tapi bersih banget memang tempatnya. Dan maksudnya menurut aku sudah cukup premium tempatnya. Produknya aku nggak lihat brandnya apa, tapi dipegang tuh premium. Iya, oke. Gitu. Karena orang klien nggak ngerti loh. Iya. Dan nggak peduli Iya, tentang produk gitu. Iya. Yang penting kalian peduli tentang produk. Kalau udah nempel di badan dia, dia akan pegang-pegang kayak ini. Oh, lashnya halus ya, enak ya, hasilnya soft ya gitu. Jadi setiap bulan aku udah 3 tahun ke situ. Di sana, iya. Biar setiap bulan. Iya, mahal banget. Tiap bayar tuh kayak berat banget ya. Kartu mau keluar. Tapi akhirnya kayak gitu. Jadi kalau misal orang bilang kayak ini harganya nggak masuk, turunin, nggak, ada dia. Dia ada di dunia ini, berarti kita bisa. Iya, gitu. jangan khawatir. Yang penting after feel-nya dan benar-benar di research ya. Dan si ownernya, aku juga ngerasa owner play a part sih. Si ownernya benar-benar mau turun tangan dan bener. mau give the best. Iya, soalnya kerjaan tangan, namanya kerjaan tangan. Cimarlyn juga pasti merasakan. Kadang kalau lagi nggak ngerti kayak nasib lagi buruk atau kayak lagi apa, tiba-tiba kerjaannya jelek. Bisa aja. Terus nanti tiba-tiba kayak kuku, tiba-tiba yang tadinya terapis bikin selalu bagus, tiba-tiba bikin kayak jelek banget. Kayak one of those days. Betul. Gitu. Nah, sebagai kita sebagai owner itu ya benerin lagi, retrain lagi kayak gitu, di refresh terus gitu loh. Setuju. Supaya kualitinya stabil. That's what makes it premium menurut aku. Gitu. As a whole ya. Iya. Not just product. Ya, nggak cuman produk, nggak cuman skillnya. Iya. Skill kalau tidak didukung dengan produk yang bagus, hasilnya juga beda gitu. Atau tempatnya doang. Iya, paling banyak tuh tempatnya. Ya, ada uang belum tentu bisa bikin salonnya jadi premium loh. Bener, setuju banget, iya. Ya, jadi as a whole, ownernya makanya kalau misalnya udah serius mau buka salon, apa bisnis ini, ownernya sih di aku. Iya. Dia harus benar-benar care dan
tahu, Iya. aware apa sih di lapangan, Iya. apa ada orang yang komplain, apa ada anak-anak yang masih kurang tapi dia nggak berani ngomong, atau dia atau males ngurusin aja misalnya. ada yang males juga Iya. karena dia pikir ya udahlah gue udah taruh duit, udah training tapi dia nggak peduli gitu kan. Atau at least kayak if the owner itu memang nggak bisa, bukan nggak bisa lah, maksudnya tidak ada niatan untuk ngertiin treatmentnya, kayak at least Hire. ya assign someone, Iya. hire someone yang memang ada di bidangnya, jadi bisa ini. Aku juga punya klinik IV drip, aku bukan dokter, kita berempat nggak ada yang dokter kok, gitu. Tapi kita bisa karena kita care dengan apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau ada apa-apa kita akan langsung ke dokternya, kayak gitu. Amazing. Thank you Sinta ilmunya. Hari ini memang bahas banyak topik ya, Iya, tapi iya. aku jadi inspired. Oh iya. Dan aku juga jadi belajar juga. Dan tadi aku yang hit di aku sih pas kamu ngomong you're tired every day. Same. Iya. Berarti oke, so it's Semua pasti kayak normal, gitu, it's iya, normal tired. Tapi gimana kita manage ya, manage Iya, waktu, emotion, dan Iya. ya udah jangan dipikirin. Kalau aku sih sekarang kayak gitu. Dan aku juga sekarang udah lebih apa ya? Dulu aku orangnya nggak enakan. Oke, ya itu nggak bisa sih. Nggak bisa sih, karena in the end aku rasa kok aku dikerjain terus. Iya, Jadi ya banyak kerugian sih jadinya. Iya, Tapi kan iya, semua iya. sama-sama ya, semua mau satu tujuan kan. Iya. Jadi harus bareng-bareng sih menurut aku. Mm. Oke, kayaknya waktunya sudah cukup. Ya sudah. Sudah. Bisa loh kita lanjutin 3 jam lagi. Ya, sebenarnya ini panjang guys. Belum kita bahas-bahas your life. Tapi poinnya untuk business owner kayaknya kamu oke banget karena kamu Terima terjun. kasih, Kamu iya. terjun dan kamu belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya dan kamu bisa sharing dan ada solusinya apa gitu. So thank you banget Sinta. Terima kasih sudah invite. Aduh, makasih banget. Mungkin kedepannya kalau kita ada topik baru Ya, bisa boleh, kita boleh. bahas Iya. lagi di sini ya. Dan and I hope you will still making more products ya buat kita. Ditunggu aja. Iya, dan pastinya yang apa ya buat kita tuh makes us easier gitu, Iya, more convenience, terus iya. staff juga gampang pinternya Iya. gitu. Kerjanya cepat. Ya, kerja cepat, Iya. and of course ada support dari produk pastinya. Iya. Semoga semua brands kamu dari JS Nail Bar Academy, Nico, Pretty Fast Med, semua bisa cuan besar, Amin. ya untung dan buka cabang lebih banyak. Amin. Dan bisa jadi berkat untuk orang lain. Amin. Terima Amin. kasih. Iya. Thank you udah invite. Iya, thank you. Nah, gimana guys? Seru banget kan kita ngobrol dengan nailpreneur dan beautypreneur, Miss Jen Sinta. Dan semoga nanti ke depannya kita bisa bahas-bahas lagi bukan hanya seputar bisnis atau produk, yang lain-lainnya juga nanti kita bisa undang Sinta lagi ke sini. Dan terima kasih banyak ya Sinta untuk berbagi. Dan untuk teman-teman juga yang ingin tahu lebih banyak dari produk Nico atau JS, bisa ke Instagram kamu apa, Sin? js.nailbar. Terus ada nicogel_id. Udah sih itu ya. Brand yang lainnya yang Pretty Fast, Fast. prettyfast.id. Iya, dan itu adalah brand-brand Sinta yang latest ya. Iya. Oke. Dan kita udah cukup bincang-bincangnya hari ini. Semoga sampai jumpa di episode berikutnya. Stay inspired and beautiful. See you.